Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Kembali bersama saya Pedri Setiadi SBT MPD pada perkuliahan Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan, di mana untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai konsep sarana prasarana pendidikan. Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah serta optimalisasi dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Dengan demikian, sarana dan prasarana menjadi salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran. Seiring dengan perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, maka terjadi pula perubahan manajemen sekolah yang sebelumnya terpusat menjadi diotonomikan pada satuan pendidikan, termasuk dalam pengelolaan sarana prasarana. Hal ini menyebabkan tiap-tiap satuan pendidikan harus memiliki kemandirian dan mengatur dan mengurus kepentingan sekolah, termasuk juga dalam mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan, dan pengendalian sarana prasarana pendidikan. Kita akan melihat bagaimana pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Ini adalah salah satu contoh sarana pendidikan, yaitu ruang kelas. Sementara prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, atau taman sekolah, serta jalan menuju sekolah. Ini adalah contoh halaman sekolah sebagai prasarana pendidikan. Dari pengertian tersebut, maka dapat dituliskan bahwasanya sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sarana prasarana pendidikan dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok atau kategori lahan, seperti misalnya letak atau lokasi tanah atau lahan yang telah dipilih untuk mendirikan gedung sekolah. Kelompok atau kategori yang kedua adalah bangunan, yaitu bangunan atau ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan dan proses belajar mengajar, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan ruang guru. Kelompok atau kategori yang ketiga adalah perlengkapan. Contohnya alat tulis kantor atau ATK, perlengkapan menggambar, peralatan olahraga, peralatan kesenian, penerangan, air, dan sarana komunikasi. Dan kategori atau kelompok yang keempat adalah perabotan. Misalnya kursi, meja, papan tulis, kotak, rak, gantungan, dan lemari. Berkaitan dengan manajemen, maka manajemen sarana
dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Pengaturan ini dilakukan dan dimaksudkan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, kriteria minimum sarana dan prasarana pendidikan yang harus ada di sekolah seperti yang tertulis dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Kemudian bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kemudian satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Untuk dapat mengelola sarana dan prasarana pendidikan dengan baik, maka perlu dibentuk pengorganisasian pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Orang yang mengatur sarana dan prasarana di sekolah mempunyai kedudukan setingkat dengan wakil kepala sekolah atau sebagai koordinator yang mengurusi bagian sarana dan prasarana. Pengorganisasian sarana dan prasarana merupakan proses untuk menjelaskan secara rinci mengenai tujuan adanya sarana dan prasarana serta memberikan tanggung jawab kepada orang yang telah diberikan tugas. Di sini terdapat peran kepala sekolah yang harus dapat mengorganisasikan dan menetapkan orang-orang yang akan melaksanakan tugas tersebut, kemudian membagi dan menetapkan kedudukan serta hubungan kerja yang dimaksud, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran pekerjaan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Fungsi sarana dan prasarana tergantung ruang lingkup penggunaannya, di mana fungsi sarana prasarana pendidikan tentu saja berbeda dengan fungsi sarana prasarana pada bidang lain. Fungsi utama sarana dan prasarana antara lain, yang pertama dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Yang ketiga, menunjang hasil kerja yang lebih berkualitas dan terjamin. Yang keempat, menciptakan stabilitas susunan pekerjaan. Yang kelima, menimbulkan rasa kenyamanan bagi pemangku kepentingan. Dan yang keenam, menimbulkan rasa puas dari penggunanya. Sedangkan fungsi sarana prasarana dalam pembelajaran yaitu memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Kemudian memelihara agar tugas-tugas yang diberikan guru kepada peserta didik dapat terlaksana dengan lancar dan optimal. Tujuan sarana prasarana yaitu
Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan seksama sehingga sekolah atau madrasah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dana yang efisien. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Dan yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat, sehingga keberadaan sarana dan prasarana tersebut akan selalu dalam keadaan siap ketika akan digunakan atau diperlukan. Sementara manfaat pengelolaan Sarpras antara lain, yang pertama adalah menyiapkan data dan informasi dalam upaya penentuan dan penyusunan rencana barang yang diperlukan. Yang kedua, menyajikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengarahan barang. Yang ketiga, menyajikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Yang keempat, menyajikan data dan informasi dalam penentuan keadaan barang yang sudah lama atau rusak sebagai dasar penambahan atau penghapusan barang. Yang kelima, menyajikan data dan informasi dalam rangka membantu pengawasan dan pengendalian barang. Dan yang keenam, menyajikan data dan informasi dalam mengontrol dan mengevaluasi sarana prasarana dalam sebuah lembaga tersebut. Secara umum, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menggunakan 5 prinsip pengelolaan sarana prasarana, yaitu yang pertama, prinsip pencapaian tujuan, yang dimaksudkan karena pada dasarnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Yang kedua adalah prinsip efisiensi yang berkaitan dengan semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang murah. Yang ketiga, prinsip administratif yang berarti semua perilaku pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dilakukan dengan selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, ataupun pedoman yang berlaku. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab yang dimaksudkan karena pengorganisasian sarana dan prasarana pendidikan melibatkan berbagai personil di sekolah. Dan yang kelima adalah prinsip kekohesifan yang berarti manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai konsep sarana prasarana pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.